Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami guru PPL mata pelajaran IPS dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nama Ibu Novia. Ibu ngajar dari kelas 9A sampai dengan 9C. Selanjutnya ada teman Ibu. Ya, perkenalkan nama Ibu Hasna Syafarila. Ibu mengajar kelas 9D sampai 9F. Saya perkenalkan nama Ibu Sania Dilatul Umah. Ibu mengajar dari kelas 9G sampai 9I. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai panduan mengenai sekolah siaga kependudukan. Ibu izin share screen ya. Sekolah siaga kependudukan ini tuh pertama-tama tugas awalnya sudah ada setiap kelompok sudah mempunyai ketua dan sekretaris. Selanjutnya ketua dan sekretaris berdiskusi di WhatsApp grup kelompok yang telah dibuat oleh setiap kelompok dan menentukan jadwal pengerjaan tugas kerja kelompoknya. Terkait tampilan formulir dan lembar tugas sudah ya. Dan kalau misalkan ada yang belum, silahkan hubungi guru masing-masing. Kemudian, mohon maaf Ibu, ini posternya yang dahulu, tapi kan ada tanggal ini ya, tanggal yang sudah diperbaharui ya. Tanggal yang sudah diperbaharuinya itu tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 pengerjaannya itu ya. Kemudian tanggal 25 dikumpulkan di perpustakaan ke guru masing-masing dengan kondisi tugasnya sudah dijilid. Dalam melaksanakan survei, boleh menggunakan baju bebas yang sopan dan menerapkan protokol kesehatan. Dokumentasi kelompok kirim melalui Snapgram, tag akun guru IPS masing-masing dan akun SMPN 19 Bandung. Selama proses survei menggunakan etika komunikasi yang baik, semua anggota wajib hadir saat survei dan saling berkontribusi. Oke, selanjutnya, Ibu izin share screen kembali. Panduan survei yang pertama, ketua kelompok mendatangi Pak RW atau Ibu RW mengenai perizinan data tugas 7.1 dan meminta rekomendasi Pak RW 5 keluarga yang di RW yang sama untuk bersedia diwawancarai terkait tugas 7.2. Syarat keluarga yang diwawancarai. Kemudian yang kedua, membuat jadwal wawancara dengan keluarga di RW yang sama. Jika menjadwalkan pertemuan melalui WhatsApp, perhatikan etika komunikasinya ya melalui chatnya. Kemudian, jika memungkinkan ada perwakilan kelompok untuk membuat janji dengan 5 keluarga tersebut diperbolehkan. Dan yang ketiga, sebelum wawancara kepada 5 kelompok, jika ada kesulitan, silakan hubungi guru masing-masing. Pada saat wawancara, perhatikan etika saat mewawancarai narasumber ya. Pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian, menggunakan bahasa yang santun. Keempat, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Dan terakhir, fokus pada materi wawancara. Kemudian, setelah melaksanakan mencatat, menghitung, kemudian mewawancarai narasumber, selanjutnya mengirimkan laporan dokumentasi secara langsung melalui Snapgram. Fotonya terdiri dari ini ya, silahkan dibaca. Kemudian ketua kelompok memimpin diskusi menganalisis tugas 7.1. Jawabannya boleh ditulis di kertas folio atau HVS, atau jika mau diketik silahkan diketik. Kemudian setelah dari itu, sekretaris merapihkan dan mengecek ulang tugas sebelum dikumpulkan. Sekian penjelasan dari Ibu, selanjutnya akan ada penjelasan dari guru yang lain. Mana udah bisa? Lagi ini,
Mau share screen. Udah muncul? Ya. Jadi untuk teknis tugasnya, yang pertama itu kan ada cover ya. Kalau cover kalian tinggal tulis biasa aja. Misalkan nama kelompok kalian itu kelompok 1, berarti tulis kelompok 1. Terus nama anggotanya siapa? Misalkan Hasna, Sania, lalu Novi, dan seterusnya sampai jumlah anggota kalian ada berapa. Terus untuk kelasnya, ya kalian kelas apa? Misalkan kelas A, seperti itu. Nah, kita lanjut ke lembar kerja peserta didik 7.1. Nah, di sini itu kalian diskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mau milih RW mana? Misalkan kalian mau milih RW 5, nanti kalian kunjungin rumah RW tersebut. Di sana kalian nanya apa? Yang pertama kalian nanya tentang tabel 1 ini. Nah, tabel 1 ini kalian tanyakan ke RW tersebut mengenai misalkan usia yang 0 sampai 4 tahun itu laki-laki ada berapa, terus yang perempuan juga ada berapa. Misalnya laki-laki di sini ada 10, lalu perempuan ada 15. Dijumlahkan si total laki-laki sama total perempuan ini menjadi 25. Begitupun seterusnya kalian isi data segini sampai ke jumlah akhir. Seperti itu. Nah, untuk di tabel yang kedua, kalian juga sama mengunjungi RW yang kalian pilih, tapi di sini kalian pilihnya itu, kalian tanyakannya itu tentang tingkat pendidikannya. Seperti misalkan tingkat lulus SD itu ada berapa. Di sini contohnya Ibu mengambil 100 orang. Terus yang SD ada yang masih SD ada 900 orang. Yang masih SMP ada 900 orang juga. Nah, begitu seterusnya kalian isi kolom yang ini lalu dijumlahkan. Tapi untuk di kolom yang presentase ini, kalian harus menghitung sendiri. Nah, menghitung sendirinya itu dengan rumus yang ada di sini. Caranya yaitu adalah tingkat pendidikan per jumlah dikali 100. Nih, tingkat pendidikan yang Ibu pilih di sini itu adalah tingkat lulus yang tidak lulus SD sebanyak 100 orang. Nah, lalu per jumlahnya itu ya jumlah keseluruhannya ada 2.590. Lalu dikalikan dengan 100. Hasilnya 3,86. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk kolom presentase ini jumlahnya itu harus 100%. Karena di sini Ibu sudah menambahkan hasil akhirnya itu 99,97%, kalian harus membulatkannya bisa dibulatkan menjadi 100%. Jadi di kolom ini tuh setelah dijumlahkan jumlahnya harus 100%. Setelah kalian mengisi tabel 1 dan 2 tadi, kalian membuat beberapa tugas tambahan di sini. Yang pertama, kalian membuat piramida penduduk. Ini boleh dibuat di kertas terpisah, misalnya pengen di kertas folio atau di kertas HVS, itu boleh, terserah kalian. Nah, contoh piramida penduduknya itu seperti gambar yang ada di sini. Nah, untuk yang bagian bawah ini yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tuh adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk itu maksudnya yang ada di sini nih. Nah, yang di sini. Kalian itu buatnya sesuai dengan data kalian. Misalnya yang paling terkecil itu datanya 25 dan yang paling terbesar itu datanya 100. Berarti di bagian bawah piramida ini dimulai dari 0, terus 25, 50, 75, sampai 100, supaya memudahkan kalian untuk membuat piramidanya. Karena kalau misalkan ngebuat dari 1 bakal kepanjangan, seperti itu. Nah, kalau di piramida ini maksudnya apa sih yang warna biru? Ini tuh misalnya biru itu untuk yang penduduk laki-laki dan yang merah itu untuk penduduk yang perempuan gitu. Nah, buat yang di tengah-tengah ini umur ini sesuaikan dengan tabel yang ada di atas. Berarti usianya dimulai dari 0 sampai 4 tahun dan berakhir di lebih dari 80 tahun. Seperti itu. Nah, itu untuk piramida penduduk.
yang kedua, kalian harus hitung seks rasio atau perbandingan jenis kelamin. Untuk rumusnya itu adalah ada rumus yang ada di sini. Nah, yang ini. Contohnya itu di sini jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, untuk jumlah penduduknya dari mana? Kita lihat dari data yang tadi. Di sini kan jumlah penduduk laki-laki itu ada 256. Berarti kalian tulis di sini 256 per, coba di per jumlah penduduk perempuannya ada berapa di sana? Di sini jumlah penduduk perempuan itu ada 325. Jadi di sini tulis 325 dikali 100 sama dengan 81,53. Tapi karena ini kan hasilnya 81,53, tapi karena manusia tidak bisa dihitung koma-komaan, akhirnya Ibu bulatkan menjadi 82. Nah, lalu artinya apa dari hasil ini itu? Di sini kalian tulis deskripsinya. Setiap 100 penduduk perempuan terdapat 82 penduduk laki-laki. Nah, 82 ini hasil dari kalian hitung yang ini. Kalau misalkan di sininya 100, ya otomatis di sininya juga 100 penduduk laki-laki. Nah, ini untuk yang menghitung rumus seks rasio. Lalu yang kedua, kalian hitung mengenai angka beban ketergantungan. Nah, kalau angka beban ketergantungan ini rumusnya si jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Untuk jumlah penduduk usia non-produktif ini, dia yang dari usia 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Berarti kalau kita lihat dari data yang tadi, si yang non-produktif itu yang ini, dan yang ini. Kalau misalkan yang jumlah yang produktif itu usianya yang 15 tahun sampai 65 tahun. Berarti sisanya yang ada di tabel tersebut nih, ini. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Di sini itu kan jumlah penduduk usia non produktif itu yang 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Di sini itu kalian lihat yang usia 14 tahun, 0 sampai 14 tahun ada berapa? Nah, yang ini ada 25 ditambah 45 dan ditambah 15. Hasilnya itu adalah 85 yang ini. Kemudian untuk yang usia lebih dari 65 tahun itu ada 2. Nah, ini kan yang ini. 2, 4, 3, dan 1. Kalau dijumlahkan hasilnya, mana sih? Nah, hasilnya 10. Terus per 495. Nah, 495 ini adalah usia yang produktif. Hasil dari penjumlahan yang ini, dari 75 sampai 10. Nah, ini dijumlahin hasilnya itu 495. Lalu dikalikan dengan 100. Hasilnya ini 19,19. Karena manusia tidak bisa dihitung koma, Ibu bulatkan menjadi 19. Nah, artinya 19 ini apa? Yaitu setiap 100 orang penduduk menanggung 19 orang. Setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 19 orang penduduk non-produktif. Nah,
19 ini ya diperoleh dari yang kalian hitung tadi 19. Kalau misalkan di sininya jadi 20 ya di sini juga harusnya 20 seperti itu. Oke. Itu untuk tugas yang untuk rumus yang angka beban ketergantungan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh guru yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada untuk tugas 7.2. Nah, untuk tugas 7.2 itu kan tadi itu mewawancari RW. Nah, untuk tugas 7.2 itu mewawancarai 5 keluarga. Nah, jadi kalian dalam satu RW itu memilih 5 keluarga. Nah, 5 keluarga itu terdiri dari salah satunya itu yang menikah usia muda atau menikah sebelum usia 19 tahun. Nah, yang 4-nya bisa mewawancarai keluarga yang memiliki anggota lebih dari 4 orang ya. Jadi misalkan dalam satu keluarga itu ada ibu, anak, terus memiliki 2 anak, nah itu baru bisa diwawancara. Nah, apa sih mewawancara apa aja? Nah, mewawancara ini yang pertama ada data kepala keluarga. Jadi untuk data kepala keluarga itu berarti mewawancarai ayahnya. Nah, kalau berarti tanya namanya siapa, pekerjaannya apa, dan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada data anggota keluarga lainnya. Nah, untuk untuk data anggota keluarga lainnya itu lebih mewawancari ibunya. Ibunya apa, ibunya namanya siapa, pekerjaannya apa, kayak gitu ya. Lalu nanti juga ada untuk nama anaknya. Untuk nama anaknya palingan sampai sini, dari nama sampai alamat saja untuk anaknya. Nah, kalau untuk ibunya sampai bawah ya, sampai sini. Kalau untuk anaknya itu cuma sampai sini. Sampai alamat ya. Nah, sampai situ saja. Nah, kalau kalian udah nih Kak, kalian udah mewawancarai semuanya. Nah, hasil dari wawancara kalian itu dianalisis oleh kalian. Dianalisis dari nomor 1 sampai nomor 4F. Nah, yang pertama itu yang nomor 1 ada bagaimana penghasilan keluarga atau anggota keluarga, apakah mencukupi? Berarti itu kemukakan ya pendapat kaliannya. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang harus kalian analisis juga. Nah, karena memang di situ cuma ada 2, kalian harus mengeprint atau bisa juga ditulis. Ditulis kayak gini awalnya ya, dari sini misalkan sampai data anggota 1, data anggota 2, data anggota 3, sampai seterusnya. Sudah, nanti itu kalian print, terus ketika kalian sudah mengerjakan tugas, kalian sudah mengisi tugas-tugasnya, jangan lupa untuk di clipping ya. Lalu kumpulkan kepada guru masing-masing. Jadi sekian penjelasan dari kami. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan pada saat survei dan diberi kelancaran ya. Semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.